Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan tentang proses perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sejatinya sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah dimanapun berada, tak lupa Abah pun mengiringi doa kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga kesehatan kita, selalu melimpahkan rezeki kepada kita, dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan dalam mencari penghidupan dunia untuk bekal akhirat kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang telah memberikan dukungan berupa masukan-masukan, berupa pendapat, saran, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Abah bisa berbenah diri akan daripada isi konten, sehingga konten Abah disajikan dengan kualitas dan mutu yang betul-betul korelasi dengan sang Satria Piningit itu sangat kuat sekali. Sekali lagi Abah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Para pemirsa konten Abah yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan yang dimana judulnya adalah keramatnya angka 69 dan panggilan Bung Karno pada Satria Piningit. Jadi Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan yang berjudul keramatnya angka 69 dan panggilan Bung Karno pada Satria Piningit. Para pemirsa konten Abah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga berbahagia selalu dimanapun berada. Pada kesempatan ini pembahasan tentang apa yang Abah jadikan sebuah judul adalah suatu petunjuk, petunjuk daripada riwayat-riwayat kehidupan sang Satria Piningit yang dulu dari Bapak Insinyur Soekarno, dan petunjuk-petunjuk kegaiban yang Abah dapatkan daripada sang Satria Piningit. Nah, sebelum Abah lebih mendalam membahas topik ini, terlebih dahulu Abah akan menyampaikan suatu bentuk pendahuluan, yaitu Abah akan menyampaikan suatu kisah yang dimana dikisahkan bahwasanya Bapak Insinyur Soekarno adalah seorang Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini
dan langsung memproklamasikan akan kemerdekaan bangsa ini. Ternyata di balik kisah dari sang proklamator itu ada kisah yang tidak diketahui oleh banyak orang, yaitu bahwasannya beliau adalah seorang satria piningit juga pada masanya. Beliau pun dimomong oleh Ki Lurah Semar Badranaya, yang kapan waktu bisa datang itu Ki Semar itu kepada beliau. Disinilah ditunjukkan beberapa pusaka, yang salah satunya pusaka merah dan putih yang dijadikan sebagai bendera lambang negara Republik Indonesia. Nah, beliau setelah memimpin daripada bangsa ini, beliau pun bertemu dengan dikata akhir hayat perjalanan perjuangan beliau, yaitu yang dimana bahwasanya beliau tertulis dalam sejarah meninggal atau wafat dalam usia 69. Dalam usia 69. Nah, kenapa angka 69 ini sangat keramat sekali jika dikorelasikan dengan sang satria piningit? Kalau kita melihat atau menyaksikan atau menyimak dari beberapa konten yang lalu berupa ciri-ciri sang satria piningit yang Abah sampaikan di dalam konten Abah, bahwasanya sang satria piningit itu namanya jumlahnya 69 menurut hitungan Hana Caraka. Jadi nama sang satria piningit jumlahnya adalah 69, itu menurut hitungan Hana Caraka. Disinilah petunjuknya. Maka Bung Karno membuat sandi rahasia 9696, yang dimana tengahnya kita ambil 69. 69 apabila dijumlahkan menjadi orang yang bijak, yaitu hakim yang adil. Nah, inilah salah satu bentuk korelasinya. Artinya bahwa estafet kepemimpinan sang satria piningit itu sampai kepada satria piningit sekarang. Dan juga setelah Abah saksikan dari beberapa konten yang dimana beliau bercerita tentang pertemuan beliau dengan Pak Insinyur Soekarno. Beliau menceritakan bahwasanya Soekarno sekarang namanya Bung Karno. Soekarno sekarang namanya Bung Karno. Nah, kalimat kata Bung Karno ini sama dengan panggilan ketika sang satria piningit menyampaikan petunjuk kepada Abah. Beliau pernah dipanggil ketika mau tidur, beliau pernah dipanggil 3 kali dengan sebutan Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno. 3 kali. Jadi jelas nih, jelas kemana nih Bapak Insinyur Soekarno. Kalau menurut takdir Allah, kalau orang meninggal sudah meninggal, dan ruhnya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi di dalam ilmu kewalian
ada yang dikata istilah ilmu habis rasa. Yang ada hanya rasa Allah. Kembali kepada yang punyanya. Tapi hidup di sisi Allah. Karena beliau matinya mati syahid. Bapak Insinyur Soekarno itu meninggalnya dengan meninggal sakit. Dan salah satu orang meninggal sakit itu dikatakan mati syahid. Yang dimana ya mungkin di mata kita beliau meninggal, tapi di hadapan Allah, di sisi Allah sesungguhnya dia masih hidup ruhnya. Sukma jatinya atau sebagainya lah. Ya, seperti itu. Nah, disinilah ya. Dan Sang Satria Piningit pun bertanya ketika melihat penjelmaan daripada Soekarno muda ya, bertemu dengan Sang Satria Piningit. Itu yang namanya Bapak Insinyur Soekarno muda ketika usia mungkin sekitar 37 ditanya, tinggal di mana? Tinggal di Kayu Manis. Tinggal di mana? Tinggal di Kayu Manis. Nah, kayak kata kayu manis ini adalah bisa dikatakan atau diartikan sebagai kata denotasi ataupun konotasi. Ini siloka. Bisa diartikan dengan arti yang sebenarnya, oh iya, ada kayu manis, tinggal di kayu manis. Atau mungkin siloka. Yang dimana mengandung arti bahwasanya ketika kata kayu manis, ya, dua kata ini kayu dan manis, ya, dihitung dalam ilmu Hanacaraka. K itu 5, Yu itu 14, bahkan dijumlahkan 19. Manis, ma itu 16, nis itu no itu ni itu 2, 18. Ketika dijumlahkan 19 ditambah 18, maka yang ada hasilnya adalah 37. 37 diperkecil jumlahnya 10. Artinya bab 10. Inilah berbicara Ratu Adil. Berarti bahwasanya Bapak Insinyur Soekarno ada di Ratu Adil. Tuh. Ya, ada di Ratu Adil. Siapa yang bawa Ratu Adil? Satria Piningit. Berarti ada di situ. Wajarlah Satria Piningit dipanggil Bung Karno. Ya, tuh begitu. Lalu kenapa dipanggil Bung Karno? Oke, kita hitung lagi menurut algoritma ilmu Jawi kuno Hanacaraka Data Sawala. Jadi bukan YouTube doang punya algoritma. Nih, ya. Abah pun punya algoritma dalam mencari Sang Satria Piningit, yaitu pendekatan algoritma Hanacaraka Data Sawala. Ya, pada jayana mangga batanga. Aduh, ampun. Parae kabeh euy. Nah, tuh. Bung 18. Karno K 5 no 2 7. 18 ditambah 7 25. 25 menurut filosofis Cina adalah Raja Wali, burung Raja Wali. Berbicara Raja Wali, rajanya para wali adalah Sang Satria Piningit. Sebagai apa? Sehuna Hadi, guru muksin, guru mursid yang memegang bab 10. Beliau adalah wali pertama. Ya, bagaimana waliullah kutubul gaus jami al-fardi yang dipanggil Abdullah dari langit. Panggilan Arabnya hamba Allah. Tuh. Wali kutub pertama. Seorang raja wali, rajanya para wali. Tuh. Ya. Maka Abah sampaikan bahwasanya angka 69 itu angka keramat, ya, dan kata panggilan Bung Karno
pun ada di Satria Piningit. Dan ini sudah dibahas di konten apa, nama Sang Satria Piningit itu cirinya jumlahnya 69 di konten-konten yang lalu. Ya. Nah inilah, maka monggo silahkan para pemirsa ada yang mempunyai suatu bentuk pandangan atau pendapat yang lain, monggo silahkan. Ya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita berbagi informasi dan kajian. Ya. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat. Sebagai apa? Sebagai bentuk petunjuk, ya, daripada keberadaan Sang Satria Piningit. Ya. Terlepas daripada benar atau salahnya, intinya kita satu mendapatkan data lalu kita kaji. Kalau kita selalu mengatakan benar dan salahnya, ini nggak akan ketemu-temu solusinya. Makanya yang ada tuh apa? Mendapatkan data, dikaji, dianalisa dengan berbagai macam literatur yang ada. Sebab baik literatur yang ada di zaman sekarang maupun literatur yang ada di zaman dahulu, produk dahulu. Ini harus mampu kita. Ya, karena apa? Karena ini kita sebagai pemerhati, pengawal daripada proses perjalanan sejarah Sang Satria Piningit menuju NKRI mercusuar dunia harus benar-benar dijaga. Karena apa? Karena konsep sejarah ini banyak yang memutarbalikan fakta. Ya. Karena apa? Karena tidak maunya mereka menerima akan sebuah perubahan yang terjadi pada bangsa ini. Ya. Mereka membutakan mata, membutakan keilmuan mereka. Seolah-olah mereka lah yang hebat. Tetapi ya inilah kajian kita ini. Ya, kita berbicara di atas dasar literatur data yang ada. Kita kaji, kita analisa. Benar atau salahnya, ya. Yang penting kita puas dulu. Menemukan suatu bentuk kesimpulan daripada apa yang menjadi sebuah observasi kita, pengamatan kita dan penelitian kita itu. Jangan terlalu mendoktrin, oh salah, oh benar dan sebagainya. Ya, karena apa? Karena memang kita semua juga belum tentu. Ya memang kebenaran yang ada hanya milik Allah. Kita cuma hanya bisa memikirkan dan berpikir, membaca dan memahami. Gitu. Yang punya skenario mah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cuma hanya apa? Melihat, membaca dan memikirkan. Lalu apa? Dipikirkan, dikaji. Ya. Tuh, seperti itu. Ya. Nah, disinilah topik pembahasan Abah, yaitu apa? Bahwasanya angka 69 adalah angka keramat. Yang dimana angka itu ada dalam petunjuk Bung Karno ketika beliau meninggal dalam usia 69. Itu pun ada pada jumlah nama Sang Satria Piningit 69. Maka keluarlah sandi Bung Karno, rahasianya itu apa? 9696. Kita ambil di tengah-tengahnya menjadi 699. Tuh. Lalu Bung Karno, Bung 18, K5, 027, 25. Ya. Seperti itulah. Ya, menurut ilmu filosofis Cina bahwasanya 25 adalah burung rajawa. Burung rajawari. Adanya di mana? Di kayu manis. Ternyata kayu manis setelah dihitung dalam ilmu Hana Caraka jumlahnya ada berapa? Ada 10. 10 itu berbicara apa? Bab 10 itu artinya apa? Ratu Adil. Oh, berarti Bung Karno ada juga di Ratu Adil. Oh, Ratu Adil zaman sekarang tuh. Alias Satria Piningit.
Seperti itu ya. Oke, para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah yang sudah hadir, Abah ucapkan terima kasih yang sudah menyimak ya. Monggo silahkan kalau ingin mau meluangkan pendapatnya, monggo silahkan di kolom komentar ya. Kita berdiskusi ya. Mudah-mudahan ada sebuah bentuk solusinya ya. Inilah konten Abah yang selalu Abah katakan bahwa kita ini adalah pemerhati dan pengawal daripada sejarah yang sedang berproses, sejarah Satria Piningit. Penting menjaga, melestarikan sejarah ini sampai finalnya, sampai akhirnya bagaimana cerita NKRI Mercusuar Dunia itu. Seperti itu ya. Nanti bagaimana bentuk wujudnya NKRI Mercusuar Dunia dan bagaimana dalam kepemimpinan Sang Satria Piningit itu. Ya. Dan Abah katakan bahwasanya Sang Satria Piningit itu ada atau tidak? Ada di tengah-tengah kita. Akan muncul, pasti muncul. Abah tidak meragukan sama sekali keberadaan beliau. Ya. Dari berbagai ilmu, sudut ilmu ya, Abah memastikan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Cuma kitanya aja ya maklumlah, namanya juga kita bukan manusia pilihan, manusia yang masih melihat, membaca dan meraba-raba ya. Belum ketemu ya wajar, tapi kalau kita melihat akan suatu keadaan bahwasanya beliau sudah ada. Itulah para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada ya. Semoga berbahagia selalu ya. Jangan lupa ngopinya, istirahatnya ya. Singkong rebus ya. Enak banget ya sambil mendengarkan konten Abah ya. Ada udutnya, ada kopinya, ada singkong rebusnya, goreng pisang, aduh ampun. Nah seperti itulah. Apalagi kalau kita berdiskusi, berdiskusi yang tidak memaksakan diri pendapat kita paling benar, tidak. Tetapi apa? Menuangkan apa yang menjadi pendapat kita untuk kita cari suatu bentuk kesamaan. Bukan perbedaan yang harus diperdebatkan, yang menjadi konflik, yang ada di sana ya, yang ada di sana. Kalau di sini mah di konten Abah mah baik-baik aja. Iya. Ya, gitu. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, sampai jumpa kembali dalam episode berikutnya ya. Mudah-mudahan episode ini bisa menjadi suatu bentuk penambahan wawasan dan pengetahuan kita ya. Dan apabila penyampaian daripada penyajian konten Abah sekarang ini ada kata-kata yang kurang sempurna ya, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.